Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tebing. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah. Dan yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 2 Tebing Kalimun. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan workshop ini dalam rangka diseminasi 2 orang calon guru penggerak SMP Negeri 2 Tebing tentang modul pembelajaran sosial emosional. Salawat beriring salam kita hadirkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama kita melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya untuk menyampaikan diseminasi saya, hasil pengetahuan saya selama mengikuti pendidikan pelatihan guru penggerak Angkatan 11 yang hari ini saya akan mendiseminasikan tentang pembelajaran sosial emosional. Ya, ini dia Bapak Ibu, modul 2.2J pembelajaran sosial emosional yang disusun oleh saya sendiri. Nah, ini nama saya, perkenalkan. Ya, salam guru penggerak. Dari saya Ahmad Ridwan Hutagaluk SPD, CGP Angkatan 11 tahun 2024. Sebelum kita membahas tentang PSE, ini ada pertanyaan pemantik yang kalau kita di kelas juga ini ada juga dalam modul kita atau dalam RPP kita, pertanyaan untuk memotivasi ya siswa-siswi kita di kelas. Nah, kalau ini juga pertanyaan untuk memotivasi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Nah, ini jawaban dari saya. Ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan ini juga sama dengan apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Setelah mempelajari PSE, akan terjadi peningkatan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, itu adalah jawaban daripada pertanyaan pemantik yang pertama. Ada 5 KSE. Ada 5 kompetensi sosial emosional. Ya, yang pertama yaitu kesadaran diri. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita dalam melaksanakan pembelajaran, kita juga harus mempunyai ya, kesadaran diri kita Bapak Ibu. Ya, dan kita juga harus menerapkan kepada siswa-siswi kita bahwa mereka itu juga harus mempunyai kesadaran diri. Nah, di dalam pembelajaran bagaimana menerapkan kesadaran diri ini? KSE pertama ini kita laksanakan biasanya pada waktu kita menyuruh siswa-siswi kita berdoa sebelum pembelajaran kita mulai. KSE yang kedua, manajemen diri, kesadaran sosial. Ya, nah, kesadaran sosial. Ya, ini dia. Ini KSE yang kedua. Nah, kita juga harus punya ya kesadaran sosial. Dengan cara apa? Nah, kalau kita ini ya berkolaborasi seperti saat ini kita laksanakan ini, Kombel ini adalah salah satu cara KSE yang kedua. Ya, dengan melakukan Kombel berkolaborasi. Nah, kalau di kelas siswa-siswi ini kita suruh untuk dia itu berani
dan kepada teman-temannya. Mereka itu tidak melaksanakan sendiri kegiatan yang ada di kelas tadi, tapi dia butuh kepada kawan-kawannya. Misalkan kalau biasa kita bikin kerja kelompok, ya itu juga untuk mengapakan siswa kita tadi. KS yang ketiga, manajemen diri. Bapak Ibu, kita mungkin yang di sini sudah banyak asam garamnya menjadi seorang guru dan banyak pengalaman kita. Namun kita lihatlah bersama-sama dari awal kita mengajar sampai kepada yang sekarang, ya, bagaimana kurikulum-kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang kurikulum sekarang adalah kurikulum merdeka yang berpihak kepada murid. Nah, kurikulum merdeka yang berpihak kepada murid. Nah, jadi kita sekarang tidak bisa lagi menangani sebuah masalah kepada murid itu dengan emosi. Nah, begitu juga kalau dalam pembelajaran. Makanya supaya jangan sampai terjadi emosional pada waktu kita memberikan pelajaran, maka kita perlu manajemen diri. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, pada pelatihan kami ini ada beberapa teknik. Yang pertama ada teknik stop. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu sudah dalam waktu memberikan pembelajaran sedikit, mungkin ada siswa-siswinya yang bisa memancing emosi kita, jangan langsung kita tuangkan emosi tersebut, tetapi kita harus menggunakan teknik stop, berhenti. Kita hentikan sejenak pelajaran tersebut, dan lalu kita menarik napas sambil menghilangkan segala beban-beban pikiran kita, sampai kita memang benar-benar sudah bisa lagi untuk memulai pembelajaran tersebut. Ini manajemen diri, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita demikian, kita berhentikan dulu, boleh kita cari solusi yang lain. Nah, yang penting kita stop dulu. Itu teknik stopnya. Dan supaya jangan sampai emosi kita ini terkeluarkan, dan sehingga kita tidak lagi melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Lalu KSE yang keempat, keterampilan berelasi. Ini Bapak Ibu, ya, keterampilan berelasi. Ini kita termasuk juga siswa-siswi kita, ini kita terapkan agar mereka itu mampu untuk berelasi, mampu untuk bisa masuk di dalam lingkungan teman-temannya. Begitu juga kita, seperti yang saya katakan tadi, kita harus berkolaborasi dengan Kombel. Saat ini saya menyampaikan diseminasi tentang PSE, mungkin di lain hari nanti Bapak Ibu yang ada di depan saya pula akan menyampaikan dan mempunyai kesempatan demikian. Jadi kita harus mempunyai KSE yang keempat, yaitu keterampilan berelasi, menjalin hubungan antar dengan rekan sejawat, atau antar dengan orang tua siswa-siswi kita, atau juga dengan orang tua dengan siswa kita sendiri. Itu KSE yang keempat, Bapak Ibu. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini tadi baru kita laksanakan tema suara demokrasi P5 kita. Ini termasuk salah satu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dia memberikan hak suaranya. Dia sudah menentukan siapa pilihannya. Begitu juga dalam pembelajaran. Di dalam kita sering mungkin di dalam modul kita, salah satu teknik yang kita lakukan adalah dengan
membentuk kelompok siswa-siswi. Nah, dalam kelompok tadi tentu kita kan menyuruh anak-anak tersebut atau siswa-siswi tersebut untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok mereka. Nah, apa yang dipresentasikan itu merupakan keputusan daripada kelompok tersebut, keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini ya Bapak Ibu, 5 KSD yang kami dapatkan di dalam pelatihan guru penggerak. Pengetahuan tentang 5 KSD dan cara mengintegrasikannya dalam kurikulum menjadi berkembang. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, tentang KSD tersebut. Nah, selain itu, keterampilan dalam mengimplementasikan KSD, komunikasi efektif dan manajemen kelas menjadi meningkat, sementara sikap menjadi lebih empatik dan inklusif, mendukung lingkungan belajar yang suportif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Jadi diharapkan dengan kita bisa menerapkan KSD ini baik kepada diri kita maupun kepada siswa-siswi kita, maka inilah yang akan dihasilkan. Ya Bapak Ibu ya, dengan intinya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Nah, Bapak Ibu, kami sudah mempelajari sama yang sekarang sudah mempelajari 5 modul. Nah, ya. Jadi dari mulai awal pertama kami di bulan 9 ya Pak, sebetulnya. Nah, sampai sekarang sudah mempelajari 5 modul. Jadi apa kaitannya? Yang pertama, PSE terkait erat dengan modul-modul sebelumnya dalam filosofi pendidikan KHD. Nah, ini modul pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya. Lalu yang kedua, PSE mendukung pendidikan holistik sesuai dengan prinsip-prinsip Tuturi Handayani. Pada nilai dan peran guru penggerak. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu, modul kedua. Ini 1-2. PSE memperkuat keteladanan guru dalam empati dan kepemimpinan. Nah, ini hubungannya ya Bapak Ibu ya. Lalu hubungan dengan modul 1.3, visi dan guru penggerak. PSE mendukung pendidikan berkelanjutan dan inovatif dengan fokus pada karakter dan keterampilan sosial emosional. Lalu pada modul 1.4, budaya positif, PSE membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung melalui hubungan saling menghormati. Baru PSJ di modul yang 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi. PSE memastikan pendekatan individual dan inklusif yang mengoptimalkan potensi setiap siswa. Lalu kesemuanya ini ya, akan membentuk guru yang mampu memberikan pendidikan menyeluruh dan berpusat pada murid. Nah, jadi intinya adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, ini kaitannya antara modul 2.2 dengan modul-modul yang telah kami pelajari kemarin. Ini ya Bapak ya. Nah, ini dia penjabarannya dari tadi. Ya, dalam modul filosofi pendidikan KHD, PSE mendukung pendidikan holistik sesuai dengan prinsip Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Ya. Nah, ini modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak.
PSE memperkuat keterampilan guru dalam empati dan kepemimpinan. Nah, jadi dalam modul 1.2 ini kita Bapak Ibu menjadi contoh tauladan bagi murid-murid kita. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, pada modul 1.3 visi guru penggerak. Yang kemarin sudah kami sampaikan pada waktu kami diseminasi tentang visi dan nilai guru penggerak. PSE mendukung pendidikan berkelanjutan dan inovatif dengan fokus pada karakter dan keterampilan sosial emosional. Jadi kita dituntut untuk bisa mengendalikan sosial emosional kita di dalam melaksanakan pembelajaran Bapak Ibu. Pada modul 1.4 budaya positif, PSE membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung melalui hubungan saling menghormati. Ini PSE yang modul dari 1.4. Lalu modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yang digabungkan dengan modul 2.2 tentang KSD tadi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, PSE memastikan pendekatan individual dan inklusif yang mengoptimalkan potensi setiap murid. Inklusif di sini Bapak Ibu, maksud saya di sini adalah tentang keberagaman di sekolah kita. Bukan anak yang kurang ya Bapak Ibu ya, tapi inklusif yang saya maksud di sini adalah tentang keberagaman di sekolah kita. Sekolah kita ini kan terdiri dari berbagai macam suku dan juga ada beberapa agama yang ada di sekolah kita ini, yang punya ada yang non muslim juga ada kan Bapak Ibu. Jadi ini yang saya maksud adalah inklusif keberagaman. Ya. Ini. Dan semua modul ini membentuk guru yang mampu memberikan pendidikan menyeluruh dan berpusat pada murid. Ini Bapak Ibu. Yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Lalu ada pertanyaan lanjutan. Ini yang saya rasakan. Mungkin nanti Bapak Ibu yang calon guru penggerak yang angkatan 12 yang lagi parkir, mungkin nanti akan juga merasakannya. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa titik-titik sehingga titik-titik. Ya. Yang kedua, setelah mempelajari modul ini, ternyata titik-titik. Nah, ini nanti ada jawabannya di slide yang selanjutnya. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Jadi anak-anak kita ini dituntut untuk kita bisa sejahtera secara psikologisnya atau well-being. Ya Bapak Ibu, ya. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, lalu yang nomor 4 berkaitan dengan nomor 2, ini berapa beda? Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. A. Bagi murid. B. Bagi rekan sejawat. Apa yang akan saya terapkan perubahan tersebut? Jawabannya ini Bapak Ibu. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional itu hanya berkaitan dengan pengembangan karakter murid, sehingga fokus utama saya adalah pada aspek akademis. Jadi kalau dulu pembelajaran kita berpusat kepada guru, ya Bapak Ibu. Jadi sumber ilmunya guru terus. Nah kalau sekarang tidak demikian, dan kita suruh siswa-siswi kita untuk mencari dari segala informasi yang ada hubungannya dengan pelajaran kita, baru nanti kita rangkumkan. Ini yang sedikit banyaknya yang saya dapat peroleh dalam pelatihan guru penggerak tadi. Jadi pada setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE juga sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang positif
dan mendukung kesejahteraan psikologis murid dan guru. Nah, jadi dengan kita menerapkan PS ini, Bapak Ibu guru nggak usah takut lagi emosi. Ya, karena tadi bilang tadi bahwa kalau kita seandainya sudah hampir emosional, stop dulu. Nah, kita berhentikan semua kegiatan kita dan kita tarik nafas, kita buang segala hal yang membebani kita. Kalau sudah terasa mulai lapang lagi, baru kita lanjut kepada pembelajaran sehingga terhindar daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak pun secara psikologisnya mereka itu tidak lagi takut kepada kepada guru, tetapi segan. Nah, kita juga demikian, tidak lagi emosional atau stres dalam menghadapi siswa-siswi kita. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari. 1, pentingnya kesadaran diri dan manajemen diri dalam mengelola emosi dan stres. Ya Bapak Ibu, jadi kita sudah bisa untuk mengendalikan diri kita. Karena seperti kata Bapak pengawas, kita yang kita apakan bukan ketuntasannya. Selagi siswa itu belum tuntas pada materi tersebut, kita akan tuntaskan. Kalau belum tuntas, kita jangan lagi lompat dulu kepada materi yang selanjutnya. Itu Bapak Ibu ya. Ini dia. Yang kedua, kesadaran sosial dan keterampilan berelasi untuk membangun hubungan positif dan empati. Ini yang kita lakukan ini termasuk salah satu keterampilan berelasi. Bapak Ibu, kita ini harus berkombel dengan sesama guru yang ada di SMP Negeri 2 Tebing ini. Baru yang ketiga, pengambilan keputusan bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Ini 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Lalu perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah untuk murid-muridnya, ini dia, mengintegrasikan latihan kesadaran diri dan manajemen emosi ke dalam rutinitas harian, serta membangun budaya kelas yang menghargai keberagaman dan kerjasama. Ini ya Bapak Ibu. Jadi kita sekarang sudah harus mengajarkan siswa-siswi kita untuk selalu bisa mengendalikan dirinya, selalu bisa memanajemen dirinya, sehingga tidak lagi sesuatu hal diselesaikan dengan cara kekerasan. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang saya terapkan bagi murid-murid atau bagi siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 2 Tebing ini. Bagi rekan sejawat akan mengadakan sesi pelatihan dan diskusi rutin tentang PSE serta menciptakan komunitas dukungan bagi guru untuk berbagai praktik terbaik dan strategi dalam mendukung kesejahteraan emosional dan sosial siswa. Jadi seperti apa yang sudah kita laksanakan, kita setiap sebulan sekali minimal kita melaksanakan kombel, malah seminggu sekali ya Bu ya, setiap hari Sabtu. Ini termasuk salah satu cara kita untuk bisa menuangkan, untuk bisa mempraktikkan apa itu PSE dan KSE tadi, agar pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan baik. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya tentang PSE pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan saya kasih kesempatan untuk 2 pertanyaan saja. Silakan Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak ada, alhamdulillah.
Ya, silakan Ibu Neti. Silakan Ibu Neti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wan kesempatan yang diberikan. Tadi Pak Wan menyampaikan ketika kita mengajar di dalam kelas emosi kita tersulut. Nah, jawaban Bapak untuk mengatasi itu, Pak Wan mengatakan kalau emosi kita tersulut, kita hentikan sebentar untuk menenangkan hati. Nah, waktu untuk menenangkan hati ini tentu beragam. Otomatis ada yang sampai selesai jam pelajaran kita. Nah, bagaimana pembelajaran selanjutnya? Apakah kita hentikan sampai suasana hati kita jadi nyaman dan enak? Terima kasih. Terima kasih dari Ibu Neti ya, tentang teknik stop tadi ya Bu ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau pelaksanaan tadi memang beragam-ragam, tergantung kepada gurunya masing-masing. Bisa mungkin teknik stopnya 5 menit, mungkin sudah bisa dia menetralisir kembali dirinya sehingga bisa melanjutkan pembelajarannya. Tapi kalau memang ada Bapak Ibu guru yang memang lama untuk mengapa teknik stopnya, daripada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, lebih bagus memang kita stopkan sampai kita memang betul-betul bisa menetralisirkan diri kita. Demikian Ibu ya. Jadi makanya kita kan seperti saya bilang tadi, kita sudah banyak asam garam kita, pengalaman kita untuk mengajar. Mungkin mungkin ada guru yang sampai teknik stopnya sampai bisa lama. Nah itu berarti bukan teknik stop, bisa saja mungkin menjadi salah satu alasan atau cara untuk menghentikan pembelajaran tadi. Nah, jadi yang kita aplikasi adalah yang memang benar-benar kalau kita seandainya memang emosional sesuai dengan pembelajaran PSDU. Demikian Ibu Nen. Terima kasih Pak Wan. Ya, terima kasih sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ayo silakan. Silakan Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari paparan yang Bapak sampaikan tadi panjang lebar, saya kira itu sangat urgent di kelas, di mana memang terkhusus kelas 7 dengan fenomena yang dibawa dari SD ke sekolah ke kelas dengan aturan dan yang kita sepakati di dalam proses pembelajaran itu. Hambatannya yang tadi yang Bu Neti sampaikan, sebagian kecil dari pembelajaran yang kita sampaikan di kelas seperti itu keadaannya sekarang. Jadi memang dari yang Bapak paparkan itu apa-apa yang bisa kita membuat mereka itu senang, happy, sehingga waktu yang diberikan di dalam proses di kelas, di saat kita memberikan materi itu sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu itu dapat terrealisasi Pak. Waktu kita tidak menunggu dia dan kita tercapai apa yang kita sampaikan itu. Tidak mesti harus kita menunggu dia, harus kita ikutin proses itu sehingga waktu itu berlalu dan selesai. Sementara pencapaian kita yang harus kita kerjakan di dalam proses itu tertunda akibat kita menunggu hal-hal yang demikian. Pertanyaan saya, apa langkah yang harus kita lakukan antara kita yang menyampaikan materi dengan siswa yang menyerap materi, apalagi ada sedikit tugas yang akan kita berikan. Sementara kita menunggu mereka sampai betul-betul tenang. Sementara guru lain menunggu di luar untuk melanjutkan jam selanjutnya. Pertanyaannya itu Pak. Maksud nih jam pelajaran besar ya? Ya, pada khusus. masih jam besar gitu. Iya. Baik.
Terima kasih Mister. Mungkin nanti rekan saya Pak Taufik Darmawan nanti mungkin bisa menambahkan. Jadi terkait yang dipertanyakan Mister tadi kan berarti kalau seandainya ada siswa yang bermasalah di kelas dia Mister ya. Jadi supaya jangan terjadi waktu kita habis hanya untuk menangani siswa tersebut. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu, inilah kita. Makanya di dalam modul-modul kami yang kemarin, yang lalu, kita sudah mempelajari tentang segitiga restitusi. Dan kita sudah mempelajari tentang segitiga restitusi. Kalaulah tadi ada misalkan yang kata misalkan ada 1 atau 2 siswanya yang memang lagi istilahnya bermasalah atau memang memancing guru tersebut di kelas emosional, lebih baik siswa tadi itu kita bawa atau kita suruh ke ruangan kita untuk kita adakan segitiga restitusi, Mister. Jangan pula gara-gara 1-2 orang siswa tadi pembelajaran jam yang selanjutnya ini terganggu. Jadi supaya jangan terganggu dan karena kita juga menjaga daripada kondisi anak tadi psikologi sana siswa tadi, maka kita bawalah atau kita suruhlah dia dulu ke ruangan kita untuk menunggu kita. Setelah itu baru kita mengadakan segitiga restitusi. Kenapa dia melakukan itu? Apa sebab? Karena kadang-kadang apalagi kalau kelas 7 ini kan memang lagi masa-masanya mereka ini nyari perhatian kita. Nah, kalau nggak kita perhatikan ada aja alasan dia untuk supaya kita perhatikan. Kadang-kadang kita dipanggilnya itu, Papa ini selalu gitu. Nah, tapi memang seperti itulah dia memang perkembangan beliau, perkembangan siswa-siswi kita. Tapi nanti kalau di kelas 8 mungkin dia sudah lebih dewasa. Di kelas 9 lebih enak lagi kita untuk mengarahkannya. Kalau kelas 7 memang demikian ya Mister ya. Jadi solusinya siswa yang bermasalah tadi kita bawa ke ruangan kita, lalu kita tempatkan di situ. Nah, kita lanjutkan pembelajaran. Setelah itu baru kita mengadakan segitiga restitusi. Apa sebabnya dia demikian? Mengapa? Baru kita cari penyelesaiannya. Oke Mister? Oke, terima kasih Mister. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, karena juga rekan saya satu lagi Bapak Taufik Darmawan akan menyampaikan KS ini dituangkan di dalam modul atau RPP, maka sampai di sini dan terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan Bapak Taufik Darmawan.